Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang terus Kau limpahkan kepada kami. Kau yang terus pimpin kami untuk boleh semakin mengenal akan Engkau. Kau yang terus pimpin kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Maka biarlah Engkau yang buka hati kami, Kau yang buka pikiran kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman. Dan biarlah kami semakin mengenal akan pribadi Roh Kudus. Biar Kau juga yang pakai hamba-Mu untuk menjadi wakil-Mu dalam menyampaikan firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Yohanes pasal 3. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-21 secara bertanggapan. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 21. Saya yang ganjil, Bapak Ibu sekalian yang genap, begitu seterusnya sampai ayat 21. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ketika kita lihat percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, kemudian ini selalu jadi pedoman untuk kita lihat bagaimana Roh Kudus itu melahirbarukan seseorang. Ketika mengatakan kita ada proses regenerasi atau dalam bahasa Indonesianya lahir baru, itu pasti kembali ke Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21 ini. Dan nanti juga kita akan lihat di kitab yang lain, surat Roma pasal 6 dan pasal 8, kemudian Mazmur 51. Disinilah kita akan lihat bagaimana Roh Kudus itu melahirbarukan seseorang. Dan kalau kita lihat dari narasinya Nikodemus, ini ada satu hal yang menarik. Yohanes, penulis Injil Yohanes, itu menunjukkan kapan Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Dikatakan di malam hari. Malam hari itu menunjukkan situasi rohaninya Nikodemus sebenarnya. Bukan cuma sekedar secara fisik, secara waktu dia datang di malam hari. Tapi secara rohani, pengetahuan kerohanian, itu juga Nikodemus dalam kondisi yang gelap. Seperti di malam hari, dia tidak tahu apa itu lahir baru, apa itu keselamatan, dia tidak tahu. Makanya penulis
Yohanes, ya penulis Injil, itu mengatakan Nikodemus datang di malam hari. Ada satu kebutaan secara rohani, satu kegelapan secara rohani. Dan kemudian perikop ini kan ditutup dengan Tuhan Yesus mengatakan tentang terang. Dialah sang terang itu. Nah, jadi lahir baru, regeneration, itu sangat terkait dengan hal ini. Kondisi manusia sebelum dilahirbarukan itu gelap. Secara rohani tidak mengerti apa-apa, tidak mengerti keselamatan, tidak mengerti kondisinya yang berdosa. Tidak tahu mau kemana. Di malam hari gelap, nggak ada cahaya, mau jalan kemana? Nggak ada yang tahu. Maka butuh Kristus, sang terang itu, yang akan melahirbarukan, menjadikan terang kehidupan. Nah, inilah inti dari yang akan kita bahas sepanjang hari ini, yaitu lahir baru, regeneration. Dan tema ini diambil dari buku The Holy Spirit, karya dari Sinclair Ferguson. Jadi kalau mau mendalami lebih dalam, harus lihat bukunya dan baca sendiri. Memang buku ini teknis sekali, jadi harap maklum kalau beberapa waktu belakangan ini kesannya seperti kami hamba Tuhan, saya Pak Peter, memberikan kuliah. Karena memang buku ini teknis, tapi kami berusaha untuk bikin supaya lebih mudah untuk dicerna, lebih aplikatif. Oke, jadi kita lihat dalam definisi dulu. Definisi dari regenerasi atau lahir baru. Lahir baru itu adalah suatu karya Roh Kudus dengan memberikan kehidupan rohani yang baru kepada orang berdosa yang telah mati secara rohani. Sehingga orang berdosa ini yang tadinya mati secara rohani dihidupkan, maka ia mampu untuk meresponi firman Allah, untuk memahami dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini definisi dari lahir baru. Seorang yang secara fisik memang masih hidup, secara fisik memang tampaknya dia seperti Nikodemus, itu bisa datang ke Tuhan Yesus secara fisik. Tetapi secara rohani, kehidupannya gelap, secara rohani tidak bisa meresponi firman Tuhan. Mati secara rohani. Maka perlu pekerjaan Roh Kudus yang menghidupkan. Orang yang mati perlu dihidupkan terlebih dahulu. Itu yang disebut dengan lahir baru. Bukan secara fisik masuk lagi kandungan ibu kemudian dilahirkan kedua kali, tapi secara rohani mengalami satu pembaruan. Secara rohani mengalami satu kelahiran kembali. Ayatnya di Yohanes pasal 3 tadi, ayat 3, ayat 5, dan ayat 6. Saya bacakan. Yesus menjawab, sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ingat tadi, Yohanes menggunakan di pembukaannya bilang malam-malam datang, gelap. Orang yang gak lahir baru tidak bisa melihat kerajaan Allah, gelap. Kemudian ayat 5 dan 6, jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Jadi untuk kita bisa mengerti firman Tuhan, perlu lahir baru. Untuk kita bisa melihat kerajaan Allah, perlu lahir baru. Untuk kita bisa masuk dalam kerajaan Allah, itu perlu lahir baru. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Nah, karena itu, hakikat dari lahir baru, regenerasi, pertama kita lihat lahir baru atau regenerasi, itu adalah penciptaan yang baru. Bukan sekedar restorasi, tapi ini menjadi satu penciptaan yang baru. Seorang secara rohani itu mengalami penciptaan yang baru. Allah melakukan penciptaan rohani yang baru, itu di 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi maksudnya di sini, kita ini bukan cuma sekedar manusia daging, manusia jasmania, tetapi melalui Yesus Kristus, kita yang percaya Tuhan Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus, itu kita mengalami satu kelahiran baru, satu pembaruan dalam hidup. Rohani kita yang tadinya mati, tidak bisa meresponi firman Tuhan, yang tadinya gelap, tidak tahu apa itu kerajaan Allah, tidak tahu apa itu tujuan hidupnya,
hidup seakan-akan cuman ya ngikutin dunia aja, ngambang-ngambang kayak gitu, nggak jelas. Melalui kelahiran baru, Roh Kudus pimpin, kita dibangkitkan, dihidupkan secara rohani, jadi tahu firman Tuhan. Jadi tahu kalau tujuan hidup kita di dunia ini itu menuju pada kerajaan Allah. Tujuan hidup kita sampai pada bumi baru dan langit baru. Itu tapi nanti, hari ini bagaimana? Ya juga already and not yet. Kita juga sekarang sudah mempersiapkan diri untuk menuju ke sana, mempersiapkan menjadi warga kerajaan Allah. Nah, itu semua melalui kita lahir baru. Tanpa lahir baru, kita benar-benar seperti orang yang hidup dalam kegelapan. Seperti Nikodemus yang datang malam-malam pada Tuhan Yesus. Perlu terang, baru bisa tahu apa tujuan hidup, apa makna hidup, bagaimana meresponi firman Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan. Itu perlu kelahiran baru. Jadi penciptaan yang baru bagi kita yang sudah manusia itu sudah rusak oleh dosa, kemudian Allah ciptakan menjadi ciptaan yang baru dengan kelahiran baru. Kemudian yang kedua adalah kebangkitan rohani. Orang berdosa yang mati secara rohani dibangkitkan kepada kehidupan yang baru. Itu di Efesus 2 ayat 1 sampai 5 saya bacakan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Jadi kita mati karena dosa, mati dalam pelanggaran-pelanggaran kita, tetapi kita yang percaya Yesus Kristus, kita dibangkitkan. Ada satu kebangkitan secara rohani. Kemudian juga pemberian hati yang baru. Orang yang mengalami regenerasi, itu hatinya itu juga mengalami pembaruan. Pemberian hati yang baru, penggenapan janji akan perjanjian yang baru. Mari kita lihat dari Yeskiel, pasal 36 ayat 26 sampai 27. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Jadi kalau kita tahu hati itu dalam pengertiannya orang Yahudi, hati itu yang menggerakkan seluruh keberadaan kita. Emosi kita, pikiran kita, tindakan kita, bahkan sampai rasio kita, itu mereka menggunakan istilah yang menggerakkan itu hati. Maka ketika dikatakan ada diberikan hati yang baru, maka sebenarnya seluruh keberadaan kita, apa yang selama ini jadi kehendak manusia, apa yang selama ini jadi keinginan kita, apa yang membuat kita mengambil keputusan tertentu, itu diubah. Dari yang dulunya, kesukaannya, kehendaknya melakukan dosa, kecintaannya dosa tadi. Kemudian pertimbangan-pertimbangan dalam pikirannya sebelum melakukan tindakan A atau tidak melakukan tindakan B. Kalau dulu itu keputusannya tentang dosa aja. Sekarang jadi bisa mempertimbangkan apa yang menurut hikmat Tuhan, apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu diberikan hati yang baru. Tadinya hati yang mati, hati yang keras seperti batu. Batu itu ya nggak ada hidupnya sama sekali. Itu menunjukkan orang yang keinginannya manusia itu selalu memilih dosa, selalu menuju kepada kematian, tidak bisa ambil keputusan. Nah, Roh Kudus itu memberikan hati yang baru kepada orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Inilah salah satu pekerjaan Roh Kudus. Nah, apa saja unsur-unsur dari regenerasi? Tadi kita sudah lihat, pertama itu pencerahan pikiran. Nikodemus seorang ahli Taurat, seorang yang begitu pandai dalam guru Taurat lah. Dia tuh seorang yang benar-benar pandai dalam Yudaisme, tetapi dia ternyata tidak mengerti, ternyata masih tetap gelap pikirannya. Makanya Tuhan Yesus sampai menegur dia di Yohanes pasal 3 ayat 10 tadi. Tuhan Yesus mengatakan, engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti
hal-hal itu. Jadi balik lagi, ketika orang-orang yang tidak mengalami kelahiran baru, kemudian mempelajari doktrin, mempelajari Alkitab, mempelajari firman Tuhan, kalau cuma mempelajari aja bisa, menghafal bisa, baca institut, bukunya John Calvin, kemudian hafal buku 1 bahasa apa, buku 2 bahasa apa, buku 3 bahasa apa, bahkan sampai bisa mengutip ketika dalam perdebatan, itu bisa. Tapi tanpa kelahiran baru, tidak akan mengerti maknanya apa. Nikodemus, ini kalau ditanya soal Taurat, pasti sudah hafal di luar kepala. Tapi begitu Tuhan Yesus tunjukkan makna sebenarnya apa, nggak tahu. Malah tanya satu pertanyaan yang sebenarnya konyol sekali. Jadi emang bisa manusia masuk lagi ke dalam rahim seorang ibu kemudian dilahirkan lagi? Jadi tanpa kelahiran baru, tanpa Roh Kudus yang melahirbarukan, itu kita tidak mengerti maksud dari firman Tuhan. Pikiran kita akan buta begitu saja. Tetapi sebaliknya, orang yang lahir baru, itu meskipun mungkin seumur hidupnya di desa, dengar firman Tuhan yang sederhana, cuma taunya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, mati di atas kayu salib, bangkit hari yang ketiga, menyelamatkan kita. Seumur hidup cuma tahu firman Tuhan seperti itu, tampaknya sederhana. Suatu saat tiba-tiba dia dengar Pak Tong lah, yang khotbahnya dalam, atau mungkin khotbah hamba Tuhan Reform yang khotbahnya begitu dalam. Tiba-tiba kok dia bisa ngeh, kok dia bisa tahu, kok bisa tiba-tiba, oh iya saya tahu, ini Yesus Kristus yang selama ini saya tahu. Dari mana dia bisa tahu hal-hal seperti itu? Kembali lagi, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang melahirbarukan, itu juga mencerahkan pikiran. Maka dari itu, kalau kita lihat kebalikannya, kalau ada orang yang sudah Kristen dari sekolah minggu, kemudian puluhan tahun sudah menjadi Kristen, tapi pengertiannya akan Kristus cuman di sana-sana aja, bahkan nggak mau tahu Duinatur Kristus lah, nggak mau tahu Kristus secara historis benar-benar hadir 2000 tahun yang lalu menjadi manusia, nggak mau tahu Allah Tritunggal, cuman taunya oh Tuhan Yesus baik, amat sangat baik dan cinta pada saya. Sampai situ aja, ya nggak ada buktinya kalau dia mengalami pimpinan Roh Kudus. Nggak ada buktinya kalau Roh Kudus melahirbarukan dia. Nggak ada buktinya kalau dia mengalami pencerahan pikiran. Maka dari itu, ya itulah kenapa kita yang belajar, kenapa kita yang lahir baru, itu juga dituntut untuk belajar. Karena belajar dalam kekristenan, belajar mengenal Kristus, itu bukan satu hal yang berat. Bukan satu hal yang menuntut harus kita punya IQ sekian, harus S1, S2, atau S3. Orang yang sederhana sekalipun ketika belajar firman Tuhan, itu yang nuntun, itu yang buka pikiran, Roh Kudus. Jadi nggak perlu kita terlalu merasa, oh IQ saya terlalu rendah untuk masuk gereja reform. Enggak, itu nggak ada. Roh Kudus tuntun kita, mau khotbah serumit apapun, mau sepertinya pakai bahasa-bahasa Yunani lah, bahasa Ibrani lah, Roh Kudus pimpin kita, itu akan membuka pikiran kita, mencerahkan pikiran kita. Jadi bisa tahu hal yang paling rumit sekalipun. Tapi kalau Roh Kudus tidak pimpin, kita mau belajar sampai S1, S2, sampai jadi profesor teologi sekalipun, kok bisa setelah jadi profesor teologi malah menyangkali iman? Yaitu karena pikirannya tidak dicerahkan oleh Roh Kudus. Dia belajar menurut pikiran dia sendiri. Jadi kembali lagi, orang yang lahir baru itu mengalami pencerahan pikiran, memahami akan kebenaran Allah dan melihat pengharapan kerajaan Allah. Jadi bisa paham bahwa pengharapan kita itu bukan cuma kondisi saat ini, tapi juga nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Yohanes 3:18 dikatakan, siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Sini kan Tuhan katakan soal akhir zaman, soal nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Pengharapannya bukan cuma saat ini. Orang yang mengalami kelahiran baru itu bisa melihat jauh ke depan. Hari ini kita melihat Indonesia dengan dolar yang naik turun itu, sekarang hampir 18.000 lagi, kemarin sempat 18.000, kemudian membaik, sekarang hampir lagi 18.000. Rasanya kayak Indonesia gelap. Ya mungkin benar 2030 bagi orang yang tidak pernah pengharapan, 2030 jangan-jangan memang Indonesia akan tutup, akan selesai. Tapi kalau kita yang lahir baru, kita yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus,
Mau Indonesia benar-benar selesai 2030 kayak mau dolar jadi 18.000, memang kita terdampak, tapi pengharapan kita bukan di sana. Pengharapan kita adalah jauh ke depan akan kedatangan Tuhan Yesus. Masuk di kerajaan Allah, masuk di bumi baru dan langit baru. Itu pengharapan kita. Kok bisa kita punya pengharapan seperti ini? Kok bisa kita punya satu sukacita, satu pengharapan di tengah kondisi Indonesia yang parah seperti ini misalnya? Dari mana? Yaitu Roh Kudus yang membuka pikiran kita. Bagi dunia ini satu hal yang aneh. Bagi dunia, kok bisa sih kamu dalam kondisi yang seperti ini tetap semangat, tetap happy? Karena kita punya Roh Kudus yang membuka pikiran kita untuk melihat jauh ke depan. Bukan hanya melihat kondisi 1 tahun, 2 tahun ke depan, tapi jauh ke depan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kemudian yang kedua, selain Roh Kudus itu mencerahkan pikiran, lahir baru itu juga membebaskan kita dari kehendak. Kehendak manusia dahulu itu diikat oleh dosa. Apapun yang jadi kehendak kita selalu mengarah kepada dosa. Manusia meskipun mengatakan, oh saya punya kehendak bebas. Sebebas apa sebenarnya? Tanpa Kristus, kehendak kita pasti menurut keyakinan kita kehendak bebas, tapi pasti menuju kepada dosa. Enggak bebas-bebas amat kehendak bebas kita. Ya kalau kita mau argumen kehendak bebas, emang kehendak bebas kita itu sebebas apa sih? Kita di Indonesia aja misalnya. Saya katakan saya punya kehendak bebas untuk menentukan mau makan. Oke, punya kehendak bebas untuk menentukan mau makan. Tapi karena di Indonesia, secara sadar atau tidak sadar, yang saya ambil pertama adalah piring. Kemudian saya ambil sendok dan garpu. Kemudian saya ambil nasi. Setelah itu baru ambil lauk. Itu kan menurut kehendak bebas saya. Tapi kan tanpa sadar, sebenarnya itu sudah ada ikatan dari tradisi kan. Kenapa saya tidak dengan bebas nggak ambil piring? Ya mungkin orang desa ambil daun, ya oke lah. Tapi kita harusnya kalau benar-benar mau kehendak bebas, nggak usah ambil piring dong, langsung aja tempat makan, nggak usah pakai sendok garpu, langsung pakai tangan. Nggak usah, atau bahkan nggak usah ambil nasi, langsung ambil lauk kayak gitu. Tapi kan kita tidak melakukan itu kan. Berarti sebenarnya kehendak bebas kita apa 100% bebas? Enggak kan. Ada sesuatu yang mengikat di belakang, ada tradisi yang mengikat di belakang. Jadi sebenarnya tidak sebebas itu. Dan kalau yang kita ngomong soal yang duniawi aja tidak sebebas itu, apalagi kalau kita melihat kehendak bebas kita yang terkait dengan dosa. Mau kerja di mana, mau cari pasangan hidup seperti apa. Tanpa Roh Kudus yang melahirbarukan, pasti semuanya itu menuju pada dosa. Sadar atau tidak sadar. Pasti selalu itu yang jadi yang kita ingini. Dan kelahirbaruan, Roh Kudus melahirbarukan kita, itu membebaskan kita dari ikatan dosa yang mengikat kehendak kita. Justru dalam Kristus, justru orang yang lahir baru, itu kehendak bebasnya itu menjadi bebas terikat dari dosa. Maka kekristenan itu bukannya membelenggu, tapi melepaskan belenggu. Kalau orang-orang dunia mengatakan, kenapa kamu gereja, kenapa kamu jadi orang Kristen, bukannya jadi nggak bebas, bukannya jadi di dalam Kristus, lahir baru, oleh Roh Kudus, kita dibebaskan. Kehendak bebas kita benar-benar bebas dari dosa, maka secara kehendak bebas kita bisa datang kepada Kristus, bisa datang kepada Tuhan. Itu anugerah yang besar sekali. Zaman dulu sebelum kita lahir baru, kita nggak punya kehendak bebas untuk datang kepada Tuhan. Kehendak kita justru selalu ingin jadi budak dari dosa. Ya kalau kita lihat hari ini, kenapa ada orang-orang yang sampai akhirnya terikat terus dengan dosa tertentu, nggak bisa lepas, mungkin yang selingkuh, atau mungkin yang persina, atau mungkin yang keuangan, segala sesuatu nggak bisa lepas. Kenapa begitu? Ya itu memang bukti bahwa manusia itu selalu terikat oleh dosa. Jadi budak dosa. Justru Kristus itu melepaskan kita. Untuk akhirnya kita bisa lepas dari ikatan itu. Untuk akhirnya kita bisa menuju kepada Tuhan. Jadi justru kekristenan di dalam Kristus itu justru membebaskan kita. Sehingga kita mampu datang kepada Yesus Kristus.
Kemudian, selain masih di unsur-unsur regenerasi, selain pikiran kita dicerahkan, kehendak kita dibebaskan, yang ketiga, kita mengalami penyucian. Lahir baru, itu bikin kita disucikan dari dosa. Memang kalau kita ingat minggu lalu, lahir baru ini pasti terkait dengan pembenaran. Pembenaran itu status kita dari orang berdosa dibenarkan dalam Yesus Kristus. Kebenarannya Yesus Kristus berikan pada kita, dosa kita diberikan pada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Dosa kita selesai. Kita dihitung benar. Maka di sini orang yang lahir baru, Tuhan Yesus menggunakan istilah air. Orang yang lahir dari air dan roh. Di Yohanes pasal 3 ayat 5. Jawab Yesus, sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air ini adalah simbol untuk membersihkan diri, simbol untuk mencuci lah. Maka lahir baru itu adalah membersihkan dosa. Bukan kita yang membersihkan dosa kita sendiri, tapi Roh Kudus yang membersihkan dosa kita. Maka dikatakan lahir dari air dan roh, menunjuk pembersihan diri dari dosa. Kemudian yang keempat, dari unsur regenerasi ada pembaruan afeksi. Jadi kita yang tadinya kehendak kita, afeksi kita, emosi kita. Afeksi itu emosi. Emosi kita tadinya itu terikat oleh dosa. Apa yang kita cintai, dosa. Apa yang kita benci, kekudusan. Sekarang berubah. Kita jadi mencintai apa yang Tuhan cintai. Dan kita mencintai apa yang dulu kita benci. Sekarang kita mencintai apa yang Tuhan cintai, dan kita mencintai apa yang dulu kita benci. Dulu kita benci kekudusan. Sekarang kita mencintai kekudusan. Dulu kita benci bersekutu dengan tubuh Kristus, ke gereja. Sekarang kita mencintai gereja. Dulu kita benci firman Tuhan, sekarang kita suka mencintai firman Tuhan. Afeksi kita berubah. Kemudian kita membenci apa yang Tuhan benci. Dan kita membenci apa yang dulu kita cintai. Dulu kita benci kekudusan, sekarang kita mencintai kekudusan. Dulu kita cinta dosa, sekarang kita benci dosa. Apa yang Tuhan benci, kita benci. Apa yang Tuhan cintai, kita cintai. Nah, itu bukan karya kita, tapi itu adalah Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Tanpa ini, kita mau mencoba untuk menguduskan diri sendiri tanpa Roh Kudus. Kita coba untuk lahir baru, kita coba untuk afeksi kita diarahkan kepada Tuhan tanpa Roh Kudus. Itu nggak bisa. Ujung-ujungnya kita mencari kekudusan, itu untuk diri kita sendiri, untuk kenyamanan diri kita sendiri. Untuk supaya aku dikenal oleh dunia misalnya, atau apapun itu. Ujung-ujungnya untuk diri kita sendiri. Tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa mencintai apa yang Tuhan cintai. Tidak bisa membenci apa yang Tuhan benci. Hanya Roh Kuduslah yang memimpin kita, melahirbarukan kita, sehingga afeksi kita bisa menuju kepada Tuhan. Nah, jadi ini definisi dari regenerasi. Definisinya, hakikatnya, dan unsur-unsurnya. Sekarang, kita bahas soal yang lebih teknis lagi. Dalam dunia teologi, regenerasi atau lahir baru, ini adalah istilah monergisme dan sinergisme. Sederhananya, monergisme ini tindakan dari satu pihak, Tuhan saja. Itu disebut monergisme. Sinergisme itu adalah tindakan sinergi antara Tuhan dan manusia. Nah, soal lahir baru, itu kita reform, percaya, dan Alkitab memang mengajarkan, diambil dari Alkitab. Nanti kita lihat ayat-ayatnya, buktinya apa? Kita monergisme, lahir baru, itu 100% karya Tuhan. Tidak ada campur tangan manusianya sama sekali. Lalu bagaimana dengan kita beriman? Nah, itu nanti. Tetapi lahir baru, bagaimana kita bisa lahir baru? Itu monergisme. Allah saja dan hanya Allah yang berkarya melahirbarukan kita. Setelah itu baru kita ada iman di sana. Tapi yang bisa melahirbarukan kita, satu-satunya hanyalah Allah. Allah sendiri adalah pelaku efektif dalam regenerasi, dalam lahir baru. Maka kelahiran baru ini merupakan pekerjaan Roh Kudus semata. Tidak ada andil dari kita sama sekali.
Manusia tidak bekerja dengan Allah, tidak bekerja sama dengan Allah untuk menghasilkan kelahiran baru. Jadi satu-satunya yang melahirbarukan kita itu Allah. Ya kita gambarannya orang yang belum lahir baru itu kan orang mati. Gimana orang mati bisa bekerja sama dengan Allah yang hidup? Nggak bisa kan? Orang mati itu harus dibangkitkan dulu, dilahirbarukan dulu. Nah setelah dilahirbarukan, baru kita bicara ada kerjasama antara manusia dan Allah. Tapi yang dari mati dibangkitkan, itu kan perlu satu pihak yang hidup kan, yang membangkitkan yang mati. Nggak bisa orang mati membangkitkan dirinya sendiri, atau orang mati bekerja sama dengan sang dokter, dengan Tuhan untuk menghidupkan dirinya yang mati. Maka yang mati ini perlu 100% karya Tuhan untuk menghidupkan. Nah, kita lihat di Yohanes 3 ayat 8 misalnya. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Di sini Tuhan Yesus menggunakan penggambaran angin. Roh Kudus itu digambarkan seperti angin yang bertiup, nggak ada yang tahu. Itu benar-benar berdasarkan kehendak dari Roh Kudus sendiri. Dan angin itu bertiup, ya memang roh Tuhan itu bertiup menurut kemauannya sendiri, bukan menurut maunya kita. Kita nggak bisa mengatakan, oh datanglah, bangkitkan saya. Kalau Roh Kudus nggak berkehendak, itu nggak bisa. Tetap Roh Kudus satu-satunya yang bisa membangkitkan. Yang berdasarkan kehendaknya yang berdaulat, dia bangkitkan orang yang mati. Kembali lagi orang yang mati itu tidak mungkin bisa mengundang Roh Kudus. Nggak mungkin bisa mengundang Allah. Namanya juga orang mati secara rohani. Datang kepada Allah aja nggak mungkin, apalagi mengundang Allah. Jadi itu satu, kalau ada fenomena yang ngomong datanglah Roh Kudus, bangkitkanlah Roh Kudus, bangkitkan kami. Tapi menurut maunya saya itu nggak ada sebenarnya. Ketika kita lahir baru, itu 100% adalah kedaulatan dari Roh Kudus. Kemudian Yohanes 1 ayat 12-13. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi orang yang lahir baru, ini seperti Yesus Kristus, ketika dia lahir itu kan bukan dari hasrat laki-laki, oleh Roh Kudus. Roh Kudus ya itu memang satu mujizat, akhirnya Maria mengandung tanpa pembuahan dari laki-laki. Orang yang lahir baru itu juga seperti Kristus ini, bukan karena hasrat seorang manusia, bukan karena hasrat kita, tapi memang karena kedaulatan dari Allah yang melahirbarukan. Bukan karena keinginan seseorang, tapi karena memang Roh Kudus yang berkehendak. Maka kita mengalami kelahiran baru. Maka kembali lagi, ini monergism. Satu-satunya adalah pekerjaan Tuhan saja. Kemudian Efesus 2 ayat 1-5 yang tadi kita baca. Kondisi manusia itu adalah mati dalam dosa. Manusia yang mati itu tidak dapat membangkitkan dirinya sendiri. Sebagaimana mayat, sebagaimana jasad itu tidak dapat membangkitkan dirinya sendiri. Demikian pula orang yang berdosa tidak dapat meregenerasi dirinya sendiri. Jadi inilah dasar Alkitab, bukti bahwa lahir baru itu adalah karya dari Allah saja. Kita hanya menikmatinya, meresponi anugerah Tuhan ini. Nah, reform itu tidak percaya sinergisme dalam kelahiran baru. Nggak ada karya manusia dan Tuhan yang melahirbarukan. Jadi kita menolak pandangan ini karena manusia itu mati secara rohani. Orang yang mati itu tidak dapat memberikan hidup kepada dirinya sendiri. Regenerasi adalah penciptaan baru. Sebagaimana penciptaan pertama hanya dikerjakan oleh Allah, demikian pula dengan penciptaan baru. Ketika di Kejadian 1 Allah menciptakan, itu kan Allah tidak bekerja sama dengan malaikat atau dengan ciptaan yang lain. Allah Tritunggal bekerja untuk menciptakan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya, firman-Nya. Begitu pula penciptaan baru. Kita mengalami kelahiran baru. Itu juga adalah karya dari Allah seorang. Dari pribadi Tritunggal yang melahirbarukan. Dan inilah kalau ingat minggu lalu,
lahir baru ini mendahului iman. Kita lahir baru dulu, baru kita bisa meresponi firman Tuhan. Kita bangkit dulu, baru kita bisa mendengar firman Tuhan dan mengerti, pikiran kita terbuka. Gimana pikiran kita bisa terbuka kalau kita nggak bangkit? Makanya kita perlu dibangkitkan dulu, dilahirbarukan dulu, baru kita beriman. Nah, oleh iman, akhirnya kita bisa meresponi firman Tuhan. Nah, di sini kan kita sering bilang, oh saya itu beriman. Maka sebenarnya dalam keselamatan itu ada kerjasama saya dengan Tuhan. Karena saya yang beriman, saya memutuskan. Berdasarkan kehendak bebas saya beriman memutuskan datang kepada Tuhan. Nah itu kita mesti lihat di belakangnya, kok bisa saya beriman? Itu ada Tuhan yang membangkitkan dulu. Ada Tuhan yang melahirbarukan dulu. Maka iman ini merupakan buah dari regenerasi. Bukan penyebab regenerasi. Orang perlu lahir dulu, baru dia bisa meresponi. Orang perlu bangkit dulu, baru dia bisa mendengar dan percaya. Maka iman itu adalah buah, bukan syarat untuk lahir baru. Nah kalau begini kita baru bisa tahu, oh ternyata respon manusia, iman kita itu juga adalah anugerah dari Tuhan. Allah yang melahirbarukan kita dan manusia yang bertobat dan percaya. Kalau kita bisa bertobat, kalau kita bisa percaya pada Yesus Kristus, itu pun adalah anugerah dari Tuhan. Tanpa kita dilahirbarukan dulu, tanpa kita dibangkitkan terlebih dahulu, kita tidak bisa bertobat. Kita tidak bisa meresponi firman Tuhan, tidak bisa datang kepada Tuhan. Maka ini juga anugerah. Kalau kita bisa mengaku dosa kita bisa mengaku datang kepada Yesus Kristus, itu pun adalah anugerah dari Tuhan. Jangan lupakan ini. Regenerasi bersifat monergistik. Tetapi konversi itu maksudnya iman dan pertobatan. Ada salah ketik konversi. Ini merupakan respon manusia yang dimungkinkan oleh anugerah. Jadi anugerah itu mendahului iman. Selalu begitu, anugerah mendahului iman. Bahkan iman kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka kembali lagi kalau kita bisa lahir baru, itu adalah anugerah dari Tuhan. Bukan karena iman kita, bukan karena kemampuan kita, tapi itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, kemudian kita masuk poin yang selanjutnya, ciri orang yang mengalami lahir baru, regenerasi. Di sini setidaknya ada 6 ciri. Pertama, sikap baru terhadap dosa, kemudian sikap baru terhadap Allah, kemudian sikap baru terhadap diri sendiri, sikap baru terhadap dunia, kemudian memiliki iman kepada Kristus, dan ada pertobatan yang berkelanjutan. Sikap baru terhadap dosa. Orang yang mengalami lahir baru, itu akan membenci dosa. Yang tadinya merasa begitu nyaman dengan dosa, yang tadinya merasa, oh kalau kita di dunia itu harus berdosa, harus ada komprominya, kerja itu harus ada curang-curangnya. Sekarang kita merasa nggak nyaman, merasa udahlah harus jujur, lebih baik jujur saja daripada kita berdosa. Nah, ini juga kalau kita lihat ada orang-orang yang merasa pokoknya tabungan uang di dalam rekening saya harus jumlah sekian, maka saya pinjol. Akhirnya pinjam uang pakai aplikasi pinjol sampai puluhan. Dan dia anehnya, kok bisa dia nggak stres? Kok bisa dia hatinya tenang-tenang aja? Orang yang sudah lahir baru, itu nggak mungkin bisa tenang. Pasti akan merasa nggak tenang. Ada orang yang sudah selingkuh, ada orang yang nggak setia sama pasangannya. Kok bisa tenang-tenang aja? Bahkan merasa, oh karena teman kerja saya semuanya pada melakukan ini, maka saya harus ikut tren, harus nggak mau kalah sama teman kerja saya, ikut-ikutan selingkuh. Orang yang lahir baru, itu langsung akan merasa nggak nyaman. Pasti akan merasa ini salah, nggak bisa. Nah tapi kenapa ada sebagian orang yang bahkan mereka juga ngomongnya Kristen, tapi kok bisa bergumul dosa yang seperti itu, bisa merasa nyaman? Itu menunjukkan bahwa dia belum lahir baru. Orang yang lahir baru itu nggak akan nggak akan nyaman. Pasti hatinya terusik, pasti dia merasa ini satu kesalahan. Nggak bisa seperti ini, harus mengejar kekudusan. Nah itu satu hal yang aneh sebenarnya.
kok bisa manusia pingin mengejar kekudusan, benci terhadap dosa. Itu adalah karya Roh Kudus. Itulah bukti dari orang yang lahir baru. Jadi kita membenci dosa. Kemudian kita mematikan dosa. Orang yang lahir baru itu mematikan dosa. Kita lihat dari Kolose pasal 3 ayat 5. Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Orang yang lahir baru, itu pasti kerinduannya itu mematikan dosa. Firman Tuhan sudah ajarkan untuk kita mematikan dosa. Juga Paulus di Roma 8 ayat 13 mengatakan, Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Perbuatan tubuh di sini dosa. Bukan dalam artian, ya kalau kita tubuh kan ya juga perlu istirahat lah. Jangan kita salah mengerti. Karena saya lahir baru, maka tubuh saya nggak perlu istirahat. Maunya jadi kayak Pak Tong, tidur cuma 3 jam, sisanya belajar teologi, penginjilan, khotbah. Ya dulu saya punya teman di STT yang melakukan itu sih. Benar-benar merasa, oh tubuh saya tuh nggak penting, yang penting rohaninya, belajar terus, tidur cuma 3 jam. Lama-lama dia usianya masih muda, waktu itu masih 30-an tahun. Dia cerita, suatu waktu dia bangun pagi, tubuhnya tiba-tiba jadi kaku, jadi kayak dia sampai mikir, ini stroke kayaknya saya nih. Baru kemudian dia tobat, baru menyadari, oh iya, kalau saya akhirnya sampai benar-benar tubuhnya kaku, nggak lulus STT, akhirnya nggak bisa jadi hamba Tuhan, malah nggak kepake kan, nggak berguna apa-apa. Jadi maksudnya tubuh di sini itu bukan kebutuhan jasmani kayak istirahat, makan, dan lain-lain. Tapi maksudnya keberdosaan, keinginan untuk mengejar hal-hal yang berdosa. Memang di sini Paulus menggunakan istilah tubuh karena memang pada konteksnya zaman itu orang-orang yang berbuat dosa itu digambarkan dia mengikuti hawa nafsu daging, hawa nafsu tubuh. Bahasa Yunaninya itu sarx sebenarnya, daging. Ya maksudnya yang benar-benar nggak bisa mengontrol keinginan dagingnya. Pingin makan sampai serakah, sampai akhirnya bukan mau makan apa tapi mau makan siapa kayak gitu. Nah itu, ini yang dimaksud di sini, mematikan keinginan tubuh, mematikan dosa. Orang yang lahir baru itu akan belajar untuk mencukupkan apa yang Tuhan berikan. Cukup, nggak perlu sampai kita mengejar keinginan daging sampai serakah seperti itu. Cukup. Gak perlu sampai mengejar segala sesuatu, akhirnya jatuh dalam dosa, kompromi. Kalau Tuhan berikan kepada kita makanan secukupnya, ya sudah cukup. Itu bukti orang yang lahir baru. Kemudian tidak hidup di bawah pemerintahan dosa. Hidupnya tidak disetir, tidak dituntun oleh dosa. Tapi ya itu tadi, sudah dengan kehendaknya bisa datang kepada Tuhan. Bukan berarti orang yang sudah lahir baru tidak pernah berdosa, tetapi dosa tidak lagi menguasai hidupnya. Nah ini bedanya. Orang yang belum lahir baru dan orang yang lahir baru itu kadang jatuh dalam dosa yang sama. Tapi bedanya orang yang lahir baru, dia tidak akan merasa nyaman. Dia akan terus mengejar pertobatan. Dia akan mengejar menjadi serupa dengan Kristus, mengejar kekudusan. Sedangkan mereka yang tidak lahir baru, jatuh dalam dosa ya sudah, bergumang di sana terus, nggak mau keluar-keluar dari dosa itu. Jadi berbeda, ada keinginan untuk menjadi semakin kudus. Balik lagi, orang yang lahir baru itu bukan berarti tidak bisa berdosa sama sekali. Tetap masih ada proses pengudusan. Tapi sepanjang proses pengudusan itu tidak akan merasa nyaman dengan dosa. Beda dengan mereka yang tidak lahir baru, berdosa dan nyaman dengan dosa itu. Kemudian yang kedua, orang yang lahir baru juga mengalami satu sikap yang baru terhadap Allah. Orang yang mengalami kelahiran baru itu akan timbul rasa cinta kepada Allah, akan mengasihi Allah. Bukan cuma takut hukuman. Jadi orang-orang, kadang kan ada juga orang Kristen yang takut melanggar 10 perintah Allah karena nanti dapat murka Tuhan, nanti dapat hukuman dari Tuhan.
Maka saya mau melakukan ini, mau melakukan itu supaya berkat Tuhan berlimpah, tingkap-tingkap langit dibuka. Ya itu bukan bukti orang yang lahir baru. Apa yang bikin kita cinta kepada Tuhan, bukan cuma supaya kita enggak dihukum oleh Tuhan, atau supaya kita dapat berkat dari Tuhan, tapi mulai ada kecintaan. Jadi kalau dalam bahasa Martin Luther itu menggunakan bahasa servile fear dan filial fear. Servile fear itu maksudnya takut kayak seorang penjahat takut sama polisi. Kita lihat Tuhan seperti polisi, kita penjahatnya, jadi kita takut. Sedangkan servile fear itu takut seperti seorang anak takut kepada papa atau mama, takut kepada orang tua. Takut karena cinta, takut menyakiti hati orang tua, takut bikin sedih orang tua. Itu yang dimaksud kita takut pada Tuhan, takut karena cinta. Mulai ada perasaan cinta kepada Tuhan. Maka apa yang kita takutkan sekarang, takut mendukacitakan Roh Kudus. Bukan takut dihukum. Bukan takut berkat kita ditahan. Tapi takut mendukacitakan Roh Kudus. Karena kita memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kemudian kita mulai menginginkan kekudusan. Dan orang yang lahir baru itu juga melihat diri sendiri. Itu juga baru, lain dengan orang yang tidak lahir baru. Orang yang lahir baru akan menjadi rendah hati. Iya, dia menyadari kalau dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa ada kasih karunia Tuhan yang begitu besar, ada anugerah Tuhan yang begitu besar yang membangkitkan dia. Ada cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Maka siapa saya merasa bisa membenarkan diri saya sendiri? Siapa saya merasa bisa membangkitkan diri saya sendiri? Ada kerendahan hati, ada kesadaran bahwa saya hidup di dunia ini benar-benar ditopang oleh Tuhan. Bahwa saya bisa beriman pun, bisa melayani, bisa mengaku dosa, itu juga adalah anugerah dari Tuhan. Maka ya apa yang bisa jadi kebanggaan saya? Kita jadi ada rendah hati melihat diri sendiri. Jadi kita tidak membela dan membenarkan diri sendiri. Nah balik lagi, kalau sampai hari ini kita lihat diri kita sendiri dan kita selalu membenarkan diri sendiri. Kenapa kita membenarkan diri sendiri? Ketika ada orang yang tegur kita, kita merasa, enggak, kamu yang salah, kamu yang nggak bisa melihat saya yang benar, saya benar, saya benar. Jangan-jangan dalam diri kita, memang kita merasa kebenaran, itu saya perjuangkan sendiri. Saya yang membenarkan diri saya sendiri. Saya benar karena pikiran saya sendiri, karena usaha saya sendiri. Secara teori mungkin kita tahu, oh iya saya diselamatkan karena anugerah Tuhan. Tapi kita selalu membenarkan diri sendiri. Jangan-jangan tanpa sadar, kita berpegang pada pandangan ini. Saya benar. Karena ya saya benar. Saya dibenarkan karena saya benar. Nah orang yang lahir baru itu akan menyadari untuk menyelamatkan diri saya sendiri, untuk menghapus dosa saya sendiri, untuk menebus saya sendiri itu nggak bisa. Semua butuh anugerah Tuhan. Kalau Tuhan begitu memberikan anugerah kepada saya nggak benar dibenarkan, maka kalau ada orang lain yang mengkritik saya, memberikan masukan pada saya, ya kita akan lebih luas hati, akan merasa, oh iya, iyalah memang saya nggak benar, memang saya orang berdosa, saya butuh anugerah. Maka kalau ada orang yang memberikan anugerah, kritikan kepada saya, ya puji Tuhan bisa didengar. Maka balik lagi, orang yang lahir baru itu punya keluasan hati. Dia dari dasarnya dibenarkan oleh anugerah Tuhan, maka ketika ada orang yang memberikan masukan, ya puji Tuhan, nggak akan langsung keras kepala. Tapi kalau orang yang membenarkan diri sendiri, merasa kebenaran tuh menurut dirinya sendiri, cara-caranya dia sendiri, nanti ketika ada kritikan, ada masukan, merasa enggak lah, kan caraku yang benar, bukan caramu. Pandanganku yang benar, bukan pandanganmu. Jadi inilah, kita belajar untuk menyangkal diri dan menyalipkan kedagingan. Kemudian juga ada sikap baru terhadap dunia. Tadi sikap baru kepada Tuhan, kepada diri sendiri, dan ada sikap baru kepada dunia. Orang yang belum lahir baru, gampangnya itu akan selalu ikut arus dunia. Tunduk kepada dunia. Hari ini dunia mau arahnya kemana, dia akan ikut. FOMO. Selama saya tidak ketinggalan arus dunia, saya aman. Maka saya harus ikut arus dunia.
Jadi kehidupannya benar-benar disetir oleh ya arus dunia, nggak punya kehendak bebas. Itu tadi. Siapa bilang kita punya kehendak bebas kalau kita ikut mau apa-apa ngikutin kemauannya dunia. Orang yang mengatakan, "Oh, saya tidak mau ke gereja, tapi saya mau ke hari ini trennya Korea. Saya mau ikut-ikut pakai pakaian ala orang Korea. 5 tahun lagi trennya Cina, drama Cina. Saya mau ikut-ikut cari pasangan yang mungkin tukang sapu jalan, siapa tahu dia CEO. Kemudian nanti 10 tahun lagi ada tren apa lagi ikut. Terus kita bilang dengan bangganya, oh saya punya kehendak bebas. Pertanyaannya apakah itu benar-benar kehendak bebas? Enggak kan, itu justru kita diperbudak oleh dunia. Nah, orang yang lahir baru, itu adalah orang yang mengalahkan dunia. Orang yang tidak lagi serupa dengan dunia. Bisa bebas. Sebenarnya ini kan anugerah yang besar sekali. Kalau kita bisa, ketika dunia ikutnya kemana, kemudian kita nggak sampai harus jatuh ke FOMO itu, nggak harus modal kita semuanya habis-habisan untuk ngikutin tren dunia, tapi kita bisa tenang, bisa nggak ikut tren dunia, itu kan membebaskan sekali. Orang-orang mau pakai brand bermerek apa misalnya, kita ya cuek aja pakai apa yang Tuhan berikan pada kita. Nggak harus sampai ikut-ikut ke sana, itu kan membebaskan sekali. Rasanya lega daripada kita ikut-ikutan dunia terus, nggak ada habisnya. Kemudian ya ada istilah dunia disalibkan bagi orang-orang yang lahir baru. Kemudian setelah pandangan kepada dunia juga berbeda, kita punya iman kepada Yesus Kristus. Orang yang mengalami regenerasi adalah orang yang percaya pada Yesus Kristus. Orang yang lahir baru itu tidak berhenti sampai menyadari dirinya berdosa. Kalau cuma berhenti sampai menyadari dirinya berdosa, bahkan sampai menyesali dosa aja, tapi tidak datang pada Yesus Kristus, itu tidak berbeda dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot setelah menyalibkan Tuhan Yesus, setelah menjual Tuhan Yesus, kemudian lihat Tuhan Yesus disalib, apa yang dia lakukan? Menyesal kan. Dia sadar kan dosanya, kemudian dia menyesal kan. Tapi dia tidak minta pengampunan dari Tuhan. Kalau cuma menyesal akan dosa, menyadari dosa, menyesal akan dosa, tapi tidak datang kepada Yesus Kristus, itu juga bukan bukti lahir baru. Banyak orang yang bisa sampai tahap ini. Yudas Iskariot juga sampai sana. Tapi tidak datang pada Yesus Kristus. Orang yang lahir baru, itu datang pada Yesus Kristus. Yang menyelamatkan kita, itu bukan sampai berhenti cuma menyadari dosa dan menyesali dosa. Enggak berhenti sampai di sana. Yang menyelamatkan kita adalah beriman pada Yesus Kristus. Datang pada Yesus Kristus. Maka kembali lagi, orang yang lahir baru, itu adalah orang yang percaya pada Yesus Kristus. Dan mengalami pertobatan yang berkelanjutan. Regenerasi, ini memang satu proses yang terus dari pembenaran, kemudian pengudusan sampai nanti konsumasi, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita dimuliakan. Prosesnya ini terus berjalan, regenerasi ini, lahir baru. Ketika kita lahir baru, pertama kali dilahirkan, kita mengalami pembenaran. Status kita dari orang berdosa jadi orang benar. Itu secara forensik secara hukum. Tetapi sepanjang jalan hidup kita, dari pertama kali percaya Tuhan Yesus, dari pertama kali lahir baru, sampai nanti kita dipanggil Tuhan, itu kita akan terus mengalami pertobatan, terus-menerus. Pengudusan yang terus-menerus. Orang yang lahir baru, itu orang yang mengalami pertobatan terus-menerus. Makanya kita setiap hari Minggu, itu kan ada doa pengakuan dosa. Itu satu hal yang baik. Bukan berarti katanya kamu orang benar, tapi kok kamu berdosa terus, kok kamu mengaku dosa terus. Ya memang kenyataannya kita hidup dalam dunia, masih berdosa, masih punya kebiasaan-kebiasaan yang lama. Secara hukum memang status kita benar. Tapi secara kebiasaan kita bagaimana? Secara tindakan kita bagaimana? Selalu ada pertobatan. Dan pertobatan ini menjadi gaya hidup. Tapi bukan berarti dalam artian kembali ke kubangan yang sama tadi. Orang yang mengalami pengudusan, kalau minggu lalu kan saya bikin satu garis itu, pengudusan kita itu memang makin lama makin serupa dengan Kristus. Ada kalanya jatuh, tapi nanti ketika bangun, semakin serupa dengan Kristus, nanti jatuh lagi. Itu nggak akan jatuh di titik yang sama. Pasti dia nggak akan betah di dosa yang sama lagi. Mungkin jatuh di bidang yang lain.
Tapi kalaupun di bidang yang sama juga nggak akan sedalam sebelumnya. Tetap akan tujuannya nanti menjadi serupa dengan Kristus. Dan ketika jatuh nanti pasti ada masa mengaku dosa, bertobat. Jadi orang yang mengulangin pertobatan itu bukan orang yang kekanak-kanakan. Justru ini tanda kedewasaan secara rohani. Pertobatan yang terus-menerus. Pengakuan dosa yang terus-menerus. Semakin kita tidak mau mengaku dosa, kita merasa, oh saya sudah benar kok. Ngapain hari Minggu terus-terusan ngaku dosa? Ngapain tiap ibadah terus-terusan ngaku dosa? Itu justru ya itu tadi, orang yang mungkin membenarkan dirinya sendiri. Merasa dirinya sudah benar. Nah, bagian terakhir secara cepat, salah satu tokoh Alkitab yang juga mengalami lahir baru, pertobatan terus-menerus. Bahkan meskipun dia orang yang sangat mengerti isi hati Tuhan, sangat dekat dengan Tuhan, itu adalah Daud. Daud mengalami kelahiran baru. Meskipun konteksnya ini perjanjian lama, tapi kita bisa lihat ketika Daud jatuh dalam dosa, ketika dia berzina dengan Batseba, membunuh suaminya, kemudian juga anaknya akhirnya sampai harus mati, anaknya yang karena selingkuhnya dengan Batseba itu. Di sini Daud ketika akhirnya ditegur oleh Nabi Nathan, dia bertobat. Dan akhirnya ada Mazmur 51 ini. Mari kita baca secara bertanggapan. Saya terlebih dahulu kemudian Bapak Ibu. Mazmur 51 untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ayat 2. Ya. Oke, belum ketemu? Oke, sudah ketemu. 1, 2, 3. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dariku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya Tuhan, bukakanlah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam dan penuh penyesalan, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Maka engkau akan berkenan kepada kurban yang layak, kurban bakaran dan kurban yang terbakar seluruhnya. Lembu jantan akan dikorbankan di atas mezbahmu. Jadi secara cepat kalau kita lihat di sini ada pengakuan dosa dari Daud. Di ayat yang ketiga, Daud mengakui bahwa dia melakukan pelanggaran yang besar. Dia butuh rahmat Tuhan. Bahkan seorang Daud pun dia butuh rahmat Tuhan. Dia mengakui keberdosaannya. Daud mengakui bahwa dia berdosa terhadap Allah. Bukan hanya terhadap Israel, bukan hanya terhadap Batseba atau terhadap Uria, tetapi dia berdosa terhadap Allah. Kalau orang yang tidak lahir baru, ketika dia melakukan dosa, misalnya dalam konteks Daud, ya kita lihat ada orang yang selingkuh. Kemudian akhirnya orang yang selingkuhannya itu punya anak. Orang yang tidak lahir baru itu akan merasa, oh ya saya harus bertanggung jawab terhadap anak ini, terhadap orang yang diselingkuhi. Tapi dia tidak akan merasa apa yang dilakukan itu melanggar perintah Allah, itu menyakiti hati Tuhan. Tapi di sini Daud, dia tahu masalah dia itu bukan cuma membunuh
bukan cuma membunuh Uria ataupun menyelingkuhi Batsyeba, tetapi masalah dia itu adalah berdosa terhadap Allah. Ini yang besar. Karena dia orang yang berdosa, dilahirkan dalam dosa. Orang yang berdosa, maka dia melakukan tindakan dosa. Dia menyadari itu. Maka dia butuh anugerah dari Tuhan. Dia butuh penyucian. Kalau kita lihat di ayat yang ke-7, Daud mengakui dia butuh penyucian dari Tuhan, butuh pengudusan dari Tuhan. Daud juga merindukan hati yang baru. Ini orang yang itu tadi, orang yang selingkuh. Hari ini kan banyak sebenarnya orang yang selingkuh kemudian sampai punya anak tapi nggak merasa bersalah. Daud ini benar-benar merasa bersalah. Dia merasa salah dia itu kepada Tuhan. Nah, inilah bedanya orang yang lahir baru dengan yang tidak lahir baru. Dan dia merindukan hati yang baru. Daud juga takut kehilangan kehadiran Roh. Daud merindukan sukacita keselamatan. Daud ingin melayani. Kalau kita sampai ketakutan dari Daud, itu dia nggak diperkenan Tuhan lagi untuk melayani. Itu satu hal yang mengerikan, satu hal yang menakutkan. Ya, kalau saya ingat rekan saya seangkatan yang 6 bulan belakangan ini harus dikeluarkan dari gerakan, itu seangkatan saya juga sering di STT itu kan sekamar itu 4 orang. Saya sama dia tuh 2 semester sekamar. Terus lihat pelayanan dia juga begitu Tuhan pakai luar biasa. Tapi kemudian sekarang dia sudah nggak boleh melayani. Itu satu hal yang kalau saya renungkan tuh menakutkan sekali. Ketika anugerah Tuhan sudah ditarik, Roh Tuhan sudah ditarik. Kita ingin melayani, tapi sudah nggak boleh sama Tuhan, dibuang oleh Tuhan. Ini satu ketakutan yang Daud sangat takut. Nah, kita pun yang lahir baru, itu juga pasti ada ketakutan seperti ini. Bukan karena tidak melayani jadi eksistensi di gereja hilang, bukan masalah eksistensi kita. Masalah kalau kita sudah nggak dipakai Tuhan untuk melayani, maka jadi apa? Hidup nggak ada artinya. Mungkin Daud juga melihat Saul. Saul akhirnya jadi berantakan. Karena Roh Tuhan sudah lalu daripada Saul. Sudah nggak diperkenan menjadi raja. Nah, karena itulah, kalau kita lihat akhirnya setelah pertobatan di Mazmur 51 ini, Daud kan setelah itu dia benar-benar jadi raja yang baik. Dia mau perang sesusah apapun, dia tetap ada di medan perang. Nggak lagi meninggalkan pelayanan. Ada satu pertobatan. Maka dari sini kita bisa lihat di bagian akhir kesimpulan. Lahir baru atau regenerasi, ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang berdaulat dan bersifat monogestik. Lahir baru memberikan hidup yang baru kepada orang yang berdosa, yang mati rohani. Melahirkan iman dan pertobatan, menghasilkan kebencian terhadap dosa dan kasih kepada Allah, mengubah relasi terhadap diri sendiri, terhadap dunia, dan terhadap Kristus. Dan dari Mazmur 51 kita bisa lihat pengalaman Daud. Ada satu pengakuan dosa, ada satu hati yang hancur ketika melakukan dosa. Bukan karena dinilai oleh dunia, dilihat oleh orang, tapi di hadapan Allah menyadari betapa bobroknya hati kita. Kerinduan akan pembaruan dan ketergantungan akan Roh Kudus dan adanya sukacita pemulihan. Jadi inilah lahir baru, satu karya dari Roh Kudus terhadap kita yang ada di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau Engkau yang telah lahir barukan kami, sehingga kami akhirnya bisa meresponi panggilan Tuhan, beriman, datang kepada Yesus Kristus. Itulah satu anugerah yang begitu besar. Maka dalam pergumulan kami, biarlah Roh Kudus juga yang terus pimpin kami, sehingga kami membenci dosa, dan kami mencintai apa yang Kau cintai. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah ada diskusi Bapak Ibu sekalian? Ya, Pak Ali. Halo. Ya. Pernah pertanyaan ini pernah saya ujuk-ujuk aja, saya lupa jawabannya. Takut orang tanya saya tidak ada bisa jawab. Waktu
penciptaan kejadian itu ya. Ya, kejadian Waktu 1. itu sebelum pencipta gelap semua kan, Ya, semua gelap. Jadi roh Tuhan berjalan-jalan di atas air. iya, melayang-layang. Lalu hari pertama begini, jadi Mm-mm. air itu ada sebelum penciptaan. Itu Hmm. bagaimana untuk orang tanya? Ya, terima kasih Pak Ali. Nah, Jadi kalau kita lihat kejadian 1 itu selalu Tuhan ciptakan dari tidak ada menjadi ada. ya, Kan selalu begitu. ya, ya. Tapi sebelum hari pertama sudah ada air. Nah, kita perlu lihat dalam penulisannya orang Ibrani. Kejadian 1 itu kan bahasa Ibrani. Itu tulisannya Musa, orang Ibrani. Pertama bacanya untuk orang Ibrani juga kan. Dalam tata tulisnya orang Ibrani, itu ada bahasa-bahasa puisinya, Pak Ali. Jadi air yang dimaksud di sini itu dalam bahasa Ibraninya tohu wafohu, empty and chaos. Digambarkan dalam bentuk air. Air itu secara puisi itu menggambarkan kekacauan, ketidakadanya hidup. Makanya balik lagi kalau kita lihat bagaimana Tuhan memusnahkan generasinya sebelum Nabi Nuh. Pakai air kan. Air itu adalah simbol dari chaos, simbol dari kekacauan, simbol dari tidak adanya keteraturan. Maka ketika dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas air, secara puisi, itu bukan air dalam bentuk fisik, tapi itu satu gambaran kacau, satu gambaran yang tidak ada bentuknya, sesuatu yang empty and chaos. Ya nggak ada apa-apa itu benar-benar chaos, benar-benar berantakan. Nah itu secara puisi, ketika orang Ibrani baca Roh Allah melayang-layang di atas air, oh berarti dalam sesuatu yang sangat kacau, mematikan, mengerikan itu, masih ada Roh Allah di atas yang mengatasi, yang bisa menaklukkan itu. Dan kemudian setelah itu Tuhan ciptakan segala sesuatu. Ada keteraturan. Nah jadi kalau dulu saya, ya Pak Ali sempat tanya juga saya jawab, itu mirip kayak Paulus bilang buah roh. Buah roh itu buah gimana Pak Ali? Apel, durian, anggur, enggak kan? Tapi buah roh itu kan ya kesabaran, lemah lembut dan lain-lain itu kan. Jadi itu ada bahasa puisi, bukan menunjukkan pada air yang benar-benar secara materi air, ataupun kalau buah roh juga secara materi buah anggur gitu, enggak. Itu Pak Ali. Jadi tetap penciptaan materinya itu di hari ke-1 sampai ke-6 itu. Itu. Terima kasih Pak Ali. Apakah ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ya. Ya kalau menyambung Pak Ali, penciptaan yang pertama itu mengubah ketidakteraturan, selain dari nggak ada jadi ada, juga ketidakteraturan menjadi teratur. Penciptaan kembali, kita kan tadi lahir baru itu kan mengalami penciptaan kembali. Itu juga kita dari hidup yang tidak teratur karena dosa, ketika lahir baru, hidup kita harusnya menjadi teratur. Maka kalau sampai kita lahir baru tapi hidup kita tetap tidak teratur, kalau Pak Jethro itu kasih contoh paling sederhana, kita lahir baru, tapi kita sesederhana menata kembali kasur kita, bangun tidur nggak tata kembali kasur kita menjadi teratur, ya itu juga nggak menunjukkan buah dari kelahiran baru. Orang yang lahir baru itu hidupnya teratur. Ya itu contoh sederhana lah, kita bisa ambil nggak harus soal kasur itu, bisa macam-macam. Misalnya dulu hidupnya, ya kalau hutang pinjol sampai 20-30 aplikasi itu kan sangat tidak teratur. Orang yang lahir baru itu belajar untuk bisa ngatur tata kelola keuangan, sederhana itu. Banyak lah aplikasinya. Orang yang lahir baru itu hidupnya teratur. Oke, apakah ada lagi? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Pak Jansen.